Ya, tema hari ini yaitu prinsip pendidikan anak usia dini. Sebelum saya memaparkan tentang prinsip pendidikan anak usia dini, dari wali murid mungkin ada yang sudah mengetahui apa sih prinsip pendidikan anak usia dini itu. Mungkin ada yang sudah tahu? Ya, pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan dasar yang harus diberikan pada anak usia 0 sampai 6 tahun, di mana di usia itu yaitu usia keemasan ya, bunda-bunda ya. Mungkin bunda sudah tahu. Terus dalam pendidikan anak usia dini terdapat prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh pendidik maupun orang tua, yaitu ada 10 prinsip pembelajaran anak usia dini. Di antaranya 1, belajar melalui bermain. Anak di bawah umur 6 tahun memang berada pada masa bermain. Jadi anak itu lebih suka bermain daripada belajar yang monoton. Dengan bermain, pendidik atau orang tua bisa memberi rangsangan pendidikan secara santai dan tidak ada paksaan. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak. Maksudnya apa? Pendidik PAUD harus bisa mengembangkan semua aspek perkembangan anak usia dini yang sesuai usianya ya. Terus yang ketiga, berorientasi pada kebutuhan anak. Pendidikan di sini harus bisa memberi rangsangan pendidikan atau stimulasi sesuai dengan kebutuhan anak. Yang keempat, berpusat pada anak. Sebagai pendidik harus mampu menciptakan suasana yang mendorong semangat belajar, minat, kreativitas, serta perkembangan dan kebutuhan anak. Yang kelima itu pembelajaran aktif, di mana pendidik harus menciptakan suasana yang mendorong anak itu aktif mencari, aktif menemukan, bertanya, menjawab, dan mengemukakan pendapatnya. Jadi anak itu tidak pasif, tidak pendiam, tapi dia juga aktif dalam belajar. Terus berorientasi pada pengembangan nilai karakter. Pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter positif pada anak. Selanjutnya, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Pemberian rangsangan yang diarahkan untuk mengembangkan kemandirian anak. Yang selanjutnya, didukung oleh lingkungan yang kondusif. Lingkungan belajar yang diciptakan sedemikian rupa, menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman itu akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Yang selanjutnya itu berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Dan yang ke-10, pemanfaatan media belajar. Jadi sebagai pendidik dan wali murid, sebagai orang tua itu harus bisa memanfaatkan media belajar yang ada di sekitar. Untuk selanjutnya itu aspek lingkungan dan stimulasi yang bisa mempengaruhi pembelajaran anak. Itu apa saja sih? Yang pertama itu yaitu lingkungan fisik. Yang kedua, lingkungan yang bersifat aktivitas. Yang ketiga, berbagai orang yang berada di sekitar. Yang keempat, sistem nilai, yaitu sikap dan norma si anak, atau sikap yang diterapkan oleh orang tua ya. Sistem nilai itu sikap dan norma yang diterapkan oleh orang tua kepada anak. Yang kelima, komunikasi antar anak. Jadi komunikasi yang baik pada anak itu juga menytimulasikan, bisa mengaruhi pendidikan pada anak. Yang keenam itu hubungan yang hangat. Hubungan hangat antara orang tua dengan anak dengan temannya, anak dengan lingkungan sekitar itu juga bisa memberikan stimulasi yang baik bagi anak. Terus dalam pembahasan yang lebih itu lagi ya, ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara anak belajar itu. Apakah dari wali murid sudah ada yang tahu bagaimana belajar anak yang benar? Dalam pendidikan anak usia dini terdapat beberapa cara belajar anak yang perlu diperhatikan. Di antaranya anak belajar secara bertahap. Jadi anak itu bertahap, mulai dari anak umur segini itu bisanya ini segini gini, itu tidak langsung ya, tidak, tapi bertahap, sedikit demi sedikit. Terus anak berpikir secara khas. Apa sih anak berpikir secara khas itu bagaimana sih? Yaitu anak itu memiliki imajinasi yang tinggi. Jadi setiap anak itu memiliki pikiran yang berbeda-beda. Ada anak yang imajinasinya tinggi, ada yang anak yang ada imajinasinya tapi tidak terlalu ya, itu termasuk berpikir secara khas ya Ibu ya. Terus anak belajar dengan berbagai cara. Ada anak yang belajar lebih mudah belajar dengan mendengar atau melihat, atau bisa dengan ya hanya melihat aja yang mungkin dia sudah bisa, atau dengan mendengar aja sih sudah memahaminya. Itu masih banyak itu dengan berbagai cara. Lalu selanjutnya anak mendapat
pengetahuan melalui pengalaman. Nah, pengalaman itu sangat berharga loh bagi anak. Pengalaman di usia dini sangat berharga bagi anak, karena dalam pengalaman itu selalu menimbulkan pengetahuan pada anak. Ya, mungkin anak lebih mudah menerima pengetahuan itu dari pengalaman yang ia dapatkan. Terus selanjutnya anak belajar satu sama lain. Jadi anak itu belajar dengan sesamanya, itu tidak hanya sendiri, tidak hanya sendirian atau gitu, tapi dengan temannya. Terus yang selanjutnya anak belajar melalui bermain. Nah, ini di sini yang akan kita bahas, yaitu anak belajar melalui bermain. Apa sih penting nggak sih anak belajar itu dengan bermain? Itu yang akan kita bahas secara detail, yaitu melihat dari poin terakhir ya, yang tadi itu anak belajar melalui bermain. Maka dalam dunia pendidikan anak usia dini tidak jauh dengan namanya bermain, ya kan Bunda, Mama, Papa sudah tahu kalau anak itu bermain, kalau belajar itu ya sambil bermain. Bermain mempunyai manfaat juga loh buat membantu perkembangan anak. Terus untuk ciri-ciri bermain sendiri, diantaranya apa sih ciri-ciri bermain itu? Ya, yang pertama atas dasar sukarela atau tidak paksaan. Anak itu suka dengan mainan itu, tidak dipaksa oleh orang tua ataupun pendidik harus mainan ini, harus mainan itu, tidak, tapi adanya keminatan sendiri dari anak itu ciri-ciri bermain. Terus selalu menyenangkan, mengasyikkan dan menggairahkan. Permainan yang menyenangkan bagi anak itu ciri-ciri bermain. Anak tidak suka, ya udah nggak mau kan, nggak apa-apa, itu bermain itu yang menyenangkan, mengasyikkan, menggairahkan. Tapi mementingkan proses daripada tujuan. Iya, prosesnya itu yang bagaimana, yang tahap-tahapnya itu yang lebih penting daripada tujuannya. Misalkan anak diberi mainan puzzle, tujuannya apa? Anak kognitifnya harus bisa berkembang, anak bisa menggabungkan gambar, tidak, bukan tujuannya itu, tapi prosesnya, tahapnya. Oh, anak bisa memahami, oh anak itu bisa, oh iya, prosesnya itu sedikit demi sedikit ya, bertahap tadi, ada hubungannya dengan belajar secara bertahap tadi. Terus partisipasi aktif baik fisik maupun psikis, terus bebas dilakukan oleh anak. Jadi anak itu bebas seperti tadi ya, tidak ada paksaan. Jadi anak itu bebas mau bermain ini, misalnya bosan mau ganti ini, ya udah nggak apa-apa, itu kan ciri-ciri permainan. Ya nggak apa-apa, permainan itu kadang anak juga bosan ya. Terus makna dan kesenangan bermain sepenuhnya ditentukan oleh anak, terserah anak. Kalau anak sudah tidak mau, ya udah saya yang bermain, kenapa paling ya kak ibu-ibunya melarang, nggak boleh, itu sepenuhnya sebagai anak yang melakukan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tips bermain bersama anak. Untuk orang tua nih, tipsnya apa sih untuk bermain dengan anak itu? Yang pertama, luangkan waktu yang cukup untuk anak. Jadi sebagai orang tua yang baik itu bisa meluangkan waktu yang cukup bagi anak itu tuh sangat baik. Iya. Misalnya sudah bekerja, sudah apa, tapi kok di rumah masih ada waktu untuk meluangkan waktu untuk anak. Itu harus ada waktu yang diluangkan untuk anak. Dan harus cukup loh waktunya. Anak itu ya belajar di sekolahan, tapi di rumah juga harus belajar dengan orang tuanya. Dengan melalui bermain juga enggak apa-apa kan. Terus yang selanjutnya itu curahkan kasih sayang dan perhatian secara nyata. Jadi sebagai orang tua yang baik itu harus bisa mencurahkan kasih sayang dan perhatian. Contohnya saja anak pulang sekolah, ibunya di rumah lagi masak, bertanya, "Dek, tadi di sekolah belajar apa sama bunda, belajar apa sama bu guru?" Itu sudah termasuk perhatian loh oleh anak. Apalagi kok anak ditemani belajar, anak pasti senang sekali. Orang tuanya mau menemani dia belajar, itu pasti lebih menyenangkan bagi anak. Terus tunjukkan kesenangan saat menemani anak bermain. Nah, sebagai orang tua yang baik itu kalau menemani anaknya bermain tuh jangan sambil main HP, jangan sambil baca koran atau baca sosmed, jangan. Tapi ya, tunjukkan kesenangan. Jadi kita itu waktunya untuk anak ya untuk anak, tidak untuk yang lainnya. Senanglah kita itu, wajahnya senang. Jadi anak itu lebih leluasa dalam bermain dan lebih menyenangkan dalam permainannya itu. Selanjutnya sebaiknya bermain dengan menggunakan alat-alat sederhana. Nah, itu sebagai orang tua tidak usah memaksakan mainan yang mahal, mainan yang bagus itu berarti mainan yang mahal. Tidak, mainan yang bagus tidak harus mahal. Jadi yang ada di sekitar aja yang bisa dimanfaatkan itu sudah baik. Menjaga kebersihan dan keamanan alat serta lingkungan, yaitu lebih harus itu ya, apalagi di musim seperti ini, di musim yang virus seperti ini, itu harus
menjaga kebersihan dan keamanan alat bermainnya anak itu penting. Yaitu tips-tips untuk ibu dan bapak, untuk bunda-bunda semua kalau mau bermain bersama anak itu. Terus untuk selanjutnya, untuk sesi tanya jawab, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menjelaskan atau menambahkan apa yang sudah saya sampaikan. Monggo, kalau mau bertanya saya beri waktu. Kalau itu selanjutnya saya akan memberikan kuis. Saya akan memberikan pertanyaan kepada ibu-ibu, kepada wali murid semua. Beberapa pertanyaan ya. Nanti saya sebelum memberikan pertanyaan, saya akan membagi ini permainan ya, ini sedikit permainan atau kuis lah. Saya akan membagi ini kartu. Kartu ini, setiap kartu itu ada warna kuning dan warna putih. Jadi saya akan memberi pertanyaan. Apabila pertanyaan itu memang benar, menurut Anda itu benar, Anda bisa mengangkat kertas ini yang warna kuning, jadi dihadap di warna kuning. Oh, panjenengan setuju pendapat saya. Oh iya. Kalau menurut panjenengan pernyataan saya itu tidak benar, berarti Anda harus yang putih, mengangkat yang putih ya. Paham ya? Nanti saya bagi satu-satu. Ya, silahkan untuk dibagi, nggak apa-apa. Untuk pertanyaannya pertama ya, langsung saja agar waktunya tidak kelamaan. Itu pernyataan pertama itu, anak belajar secara bertahap. Itu benar apa tidak? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, boleh. Ya, anak belajar secara bertahap itu benar ya. Itu cara belajar anak itu, anak belajar secara bertahap. Terus pertanyaan yang kedua, anak lebih dalam bermain itu mementingkan tujuan daripada prosesnya. Itu benar apa tidak? Jawabannya tidak ya. Ya, yang putih berarti benar. Ya, putih yang mengangkat putih berarti benar. Karena kalau belajar itu lebih mementingkan proses dan daripada tujuan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Untuk sesi yang lainnya mungkin lain kali lagi ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.